Waktu terus berjalan, teknologi semakin canggih, inovasi pembelajaran semakin berkembang. Guru PAI dituntut tidak hanya pandai memberikan uswah atau suri teladan, tetapi juga harus mampu membuat pembelajaran di kelas terasa menyenangkan dan efektif untuk siswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'dah. Alhamdulillah rabbil alamin, kembali berjumpa dengan saya dalam tugas akhir level 3 Pembatik 2024. Kreasi media pembelajaran, belajar dengan mudah, pendidikan agama Islam dan budi pekerti, dengan tema mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Asmaul Husna. Dengan tujuan pembelajaran, peserta didik mampu menjelaskan Asmaul Husna Al-Mumit, Al-Hayyu, Al-Qayyum, dan Al-Ahad beserta artinya dengan baik dan lancar. Langsung saja, yang pertama yaitu Asmaul Husna Al-Mumit. Al-Mumit mengandung arti yang maha mematikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman dalam surat Al-Ankabut ayat 57, Bismillahirrahmanirrahim, kullu nafsin dha'iqatul maut, yang artinya setiap yang bernyawa pasti mati. Oleh karena itu, kematian tidak dapat dihindari manusia. Kematian bukanlah sesuatu yang ditakuti, akan tetapi kematian adalah tangga menuju kebahagiaan abadi. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surat Al-Waqiah ayat 60, Bismillahirrahmanirrahim, Nahnu qaddarna bainakumul mauta wa ma nahnu bimasbukin. Artinya, kami telah menentukan kematian masing-masing kamu dan kami tidak lemah. Kehidupan di dunia hanya sementara. Banyak cara yang bisa Allah Subhanahu wa Ta'ala perbuat untuk mematikan makhluk ciptaannya jika waktunya telah tiba. Seorang muslim yang saleh akan selalu ingat Allah dan tidak akan takut akan kematian. Kemudian yang kedua, Asmaul Husna Al-Hayyu. Al-Hayyu mengandung arti bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala maha hidup. Allah Subhanahu wa Ta'ala hidup kekal selamanya dan yang memberi hidup makhluknya. Hidup atau mati ada di dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh, berapa banyak orang yang sedang mengalami sakit berat, tapi Allah masih berkehendak memberikan kesempatan untuk hidup. Sebaliknya, sering kita melihat orang tidak sakit, kondisi dalam keadaan sehat walafiat, tiba-tiba saja terdengar sudah meninggal dunia. Penyebabnya bermacam-macam. Ada yang sakit jantung, terjatuh, tabrakan atau tertabrak, tenggelam, tertembak, dan sebagainya. Berdoalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, ya Hayyu, wahai Tuhan yang maha hidup, hidupilah kami dalam keselamatan dan kemanfaatan. Kemudian Asmaul Husna yang ketiga yaitu Al-Qayyum. Al-Qayyum yang maha berdiri atau maha mandiri. Mengandung arti Allah Subhanahu wa Ta'ala itu berdiri sendiri untuk selama-lamanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pendidikan kepada manusia supaya hidup tidak selalu bergantung kepada orang lain. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 255, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Artinya, Allah tidak ada Tuhan selain Dia yang terus-menerus mengurus makhluknya. Kemudian Asmaul Husna yang terakhir yaitu Al-Ahad. Al-Ahad atau yang Maha Esa mengandung arti Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Esa. Perhatikan Al-Quran surat Al-Ikhlas berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, yang artinya,
Katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Disebut pula dengan Al-Wahid, artinya yang Maha Tunggal atau Maha Esa, tak ada sekutu baginya. Perilaku yang mencerminkan Asmaul Husna, yang pertama yaitu rajin beribadah, rajin belajar, hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. 2. Memelihara diri sendiri, makan, minum, rajin berolahraga, dan membantu keberlangsungan hidup orang lain atau bersedekah. 3. Bersikap mandiri, merapikan tempat tidur, menyiapkan peralatan sekolah, makan, dan lain-lain. Kemudian yang keempat yaitu tidak berbuat syirik atau menyekutukan Allah. Kemudian untuk soal-soal latihan kepada siswa, soal-soal latihan bagi siswa yaitu yang pertama, jelaskan pengertian mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Asmaul Husna. 2. Apa yang dimaksud dengan Al-Mumit? Jelaskan. 3. Apa yang dimaksud dengan Al-Hayyu? Jelaskan. 4. Apa yang dimaksud dengan Al-Qayyum? Jelaskan. 5. Apa yang dimaksud dengan Al-Ahad? Jelaskan. Demikian, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.